Acara ini dipersembahkan oleh Laga sengit Grup D Euro 2020 antara Inggris melawan Skotlandia berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain imbang tanpa gol, usai keduanya sama-sama kesulitan menghadirkan peluang. Derby Britania tersaji pada laga kedua Grup D Euro 2020 kala Inggris menjamu Skotlandia di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris membuka ancaman pada menit ke-11. Tandukan John Stones memanfaatkan skema sepak pojok mengarah ke gawang namun bolanya masih terkena tiang. Percobaan kedua datang dari Mason Mount. Gelandang Chelsea itu bisa menerima sodoran Raheem Sterling namun sontekannya masih menyamping. Memasuki menit ke-30, peluang bagus didapat Skotlandia. Akan tetapi bola hasil sepakan Stephen O'Donnell dari umpan Kieran Tierney masih bisa ditepis Jordan Pickford. Selepas jeda, Inggris langsung mengancam lewat sepakan keras Mount. Namun kiper David Marshall bisa menepisnya. Peluang terbaik Skotlandia hadir pada menit ke-62 lewat London Dykes. Namun bola hasil sepakannya bisa disapu Reece James. Hingga laga usai, kedua tim tidak mampu mencetak gol dan bermain imbang dengan skor 0-0. Hasil ini membawa Inggris berada di peringkat kedua dengan 4 poin sama dengan Ceko namun kalah selisih gol, sedangkan Skotlandia di posisi juru kunci dengan 1 poin sama dengan Kroasia namun juga kalah selisih gol. Sementara itu pemirsa, dari laga kedua Grup E, Spanyol akan menghadapi Polandia. Hasil kurang baik dari kedua tim membuat mereka mau tidak mau harus menang untuk lolos ke fase gugur. Spanyol akan melawan Polandia pada laga kedua Grup E Euro 2020 di La Cartuja Stadium. Spanyol tampil cukup mengecewakan pada laga pembuka melawan Swedia usai ditahan imbang. Armada Luis Enrique kini berada di posisi ketiga berjarak 3 poin dari Swedia yang kini memuncaki klasemen sementara Grup E. Dan kini melawan Polandia, Spanyol sama sekali tidak boleh lengah. Jika mampu mengulangi permainan seperti ketika melawan Swedia tetapi dipadu dengan finishing yang lebih tajam, La Furia Roja bisa saja meraih poin penuh. Menilik strategi yang dipasang Enrique sebelumnya, 3 pemain menjadi andalan bagi Spanyol di lini depan. Mereka adalah Gerard Moreno, Ferran Torres, serta Alvaro Morata. Ketiganya diharapkan bisa menorehkan gol yang dibutuhkan 3 kali juara Eropa demi mengamankan angka penuh, serta menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Sementara itu Polandia siap bertarung habis-habisan di La Cartuja. Kekalahan yang Polandia derita pada laga perdana melawan Slovakia membuat mereka kini tidak boleh menderita satupun kekalahan di 2 laga tersisa. Bahkan jika Polandia sampai kalah dari Spanyol, maka Robert Lewandowski dan kawan-kawan takkan bisa finish di 2 besar. Demi meraih poin penuh, ketajaman Lewandowski seperti saat membela Bayern Munchen diharapkan Paulo Sousa bisa terlihat pada laga melawan Spanyol. Lewandowski akan mendapat dukungan dari Piotr Zielinski dari lini tengah. Sedangkan Gregor Krychowiak dipastikan absen pada laga ini karena terkena sanksi.
Secara head-to-head, Spanyol memang lebih unggul walaupun ini merupakan pertemuan perdana mereka di ajang kompetitif sejak tahun 1959. Namun, Spanyol harus waspada karena Polandia tentu tidak ingin menelan kekalahan. Setelah dipecundangi Portugal di laga perdana grup F, Hungaria kini berhadapan dengan Prancis. Meski berat, bermain di depan pendukung sendiri menjadi modal mereka mencari angka. Sementara bagi Prancis, kemenangan atas Hungaria akan membuat mereka mendapat tiket ke fase knockout. Hungaria tampil mengesankan pada awal laga saat bertemu juara bertahan Euro Portugal pada laga perdana grup F. Mereka mampu menahan imbang Cristiano Ronaldo CS hingga menit ke-80. Sayangnya, gol Ronaldo pada menit ke-84 membuat mereka kehilangan taji. Mereka pun mengalami kekalahan telak 0-3. Kini Hungaria menghadapi lawan berat lainnya yaitu Prancis. Gelandang kreatif Daniel Gazdag absen akibat cedera sehingga pelatih Marco Rossi mengandalkan Roland Salai dan Adam Jalai untuk menghadapi Le Bleu. Dukungan penonton Puskás Arena diyakini sang pelatih bisa menjadi nilai tambah bagi skuadnya sehingga Rossi optimis bisa mempersulit Prancis. Sementara bagi Prancis, menang melawan Hungaria berarti memastikan mereka menuju fase knockout. Pasalnya mereka menang saat bertemu Jerman pada laga perdana grup F. Prancis dipastikan tetap bermain menyerang. Skuad Didier Deschamps menyebut kondisi mental skuadnya dalam kondisi prima untuk memenangkan laga atas Hungaria. Antoine Griezmann, Karim Benzema dan Kylian Mbappe akan kembali menjadi andalan Prancis di lini depan. Prancis optimis menang atas Hungaria karena pada 5 pertemuan terakhir kedua tim, Le Bleu tidak terkalahkan. Jika Hungaria ingin buka peluang ke babak berikutnya, mereka minimal perlu menahan Prancis sembari berharap Portugal takluk oleh Jerman. Pemirsa, serunya jalannya pertandingan dan bagaimana peluang-peluang gol antara Prancis dan Jerman akan kami hadirkan kembali dalam siaran ulang Euro 2020 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda yang berencana akan ke Bogor di hari libur ini sebaiknya berpikir ulang. Betul sekali, pasalnya di Bogor memberlakukan ganjil genap bagi kendaraan dari luar kota yang memasuki kota hujan ini. 5 titik penyekatan yang dijaga petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP dan juga Dishub. Kota Bogor kembali menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang akan memasuki kota hujan ini. Seluruh kendaraan dari arah Jakarta yang memasuki kota Bogor dialihkan ke gate Bogor Selatan. Sementara untuk hari ini hanya kendaraan dengan nomor polisi ganjil yang diperbolehkan masuk ke kota Bogor. Besok hari Minggu pemirsa hanya nomor genap yang bisa memasuki kota Bogor. Penyekatan dilakukan di 5 titik kawasan gerbang masuk kota Bogor seperti Baranang Siang, Jalan Pajajaran depan Bumi Aki, di bawah tol Bogor Outring Road Warung Jambu, di Air Mancur, Tajur, serta penyekatan di kawasan Empang yang diberlakukan satu arah dari Bogor Trade Mall ke arah Empang. Tak hanya di Bogor pemirsa, di Bandung pun sudah mulai diberlakukan penyekatan jalan. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya wisatawan dan membatasi aktivitas masyarakat. Setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan status siaga 1 di wilayah Bandung Raya, aparat kepolisian dari 4 wilayah mulai melakukan penyekatan jalan. Salah satu pos penyekatan didirikan di pintu masuk Kabupaten Bandung, Tol Soreang Pasir Koja, Soroja. Bagi kendaraan yang ingin masuk ke wilayah Kabupaten Bandung, diminta petugas memperlihatkan surat bebas COVID-19. Jika tidak memenuhi dokumen persyaratan, maka warga akan diminta untuk memutar balik kendaraannya. Lantas bagaimana efektivitas penyekatan jalan di Bandung untuk membatasi mobilitas warga? Kita akan langsung tanya kepada Desi Juliani di salah satu jalan yang disekat. Selamat siang Desi, jalan apa saja yang disekat dan apakah ada pemeriksaan antigen di situ? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Sebelum saya menyampaikan informasi terkait jalan-jalan mana saja ini di wilayah Kota Bandung yang dilakukan penutupan jalan, saya akan menyampaikan dulu nih Wilson, Deta dan juga pemirsa terkait dengan penyekatan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandung di gerbang tol Soreang Pasir Koja. Sejak
pos ini beroperasi pukul 9 pagi tadi hingga pukul 10 ini total sudah ada 80 kendaraan yang diperiksa petugas dan 20 diantaranya ini diputar balik karena tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19. Sementara itu 50 pengendara ini menjalani antigen di tempat, 2 diantaranya hasilnya reaktif. Dan terkait dengan teknis pemeriksaannya ini, Wilson Deta dan juga pemirsa, nanti petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dari pengendara, ini berupa KTP, kemudian juga surat tugas, kemudian juga surat bebas COVID-19. Nah, jika pengendara ini tidak memiliki surat bebas COVID-19, nanti mereka dihimbau atau diarahkan menuju ke pos untuk menjalani rapid test antigen. Jika tidak bersedia, maka pengendara tersebut diminta untuk putar balik. Dan ini berlaku bagi pengendara yang tidak hanya berasal dari luar kota Bandung saja, tetapi di dalam kota Bandung juga mereka harus tetap menjalani pemeriksaan. Nah, untuk ini soal penyekatan jalan ya, Wilson Deta dan juga pemirsa, selain penyekatan jalan, ini juga dilakukan beberapa penutupan ruas jalan untuk di wilayah kota Bandung. Untuk itu tadi yang sudah diinformasikan oleh Deta, mengurangi mobilitas masyarakat. Nah, untuk penutupan jalan ini dibagi ke dalam 3 ring. Ring yang pertama merupakan jalan-jalan protokol kota Bandung, kemudian ring kedua merupakan akses menuju jalan protokol, dan ring yang ketiga ini adalah wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, kemudian juga Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, dan termasuk juga pintu-pintu tol. Dan penutupan jalan ini berlangsung dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore dan juga di malam hari pukul 6 sore sampai dengan pukul 5 pagi. Wilson Deta. Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan karyawan pabrik makanan ringan di Pati, Jawa Tengah positif COVID-19. Tetaplah bersama iNews Siang.